Buka hatimu kembali untukku. Karya baru. Dipaksa menikah. Bab 1. Apa yang kalian lakukan? Teriak seorang pria dengan suara menggema. Urat-urat leher sang pria saling berteriak karena amarah. Niko, kapan kamu datang? Ucap wanita itu gugup. Ia mendorong lelaki yang menindih tubuhnya, menarik spray menutupi tubuhnya yang naket. Perempuan hina. Sayang, aku hilaf, ucap Naura. Ia ingin mendekat. Menjauh dariku, jangan menyentuhku. Kamu membuatku jijik. Pakai pakaianmu dan mari kita bicara. Ia berjalan meninggalkan kamar durjana tersebut. Kamar itu akan jadi saksi atas hilangnya cinta yang dia pupuk selama ini. Wanita yang ia cintai mengkhianatinya. Naura tidur dengan sahabatnya sendiri. Dua orang yang dia percayai selama ini ternyata menikamnya dari belakang. Dengan pundak naik turun, ia duduk di sofa di ruang tamu. Kamu menunggu kedua makhluk berselingkuh itu berpakaian. Tidak lama kemudian, mereka berdua berdiri. Sayang, aku stop. Jangan katakan apapun. Kamu buatku merinding. Aku pulang dari London tadinya ingin melamarmu dan memperkenalkan dengan keluargaku. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu sudah menunjukkan siapa dirimu. Beruntung aku tidak mengajarimu sebelum aku datang. Tadinya aku ingin memberimu kejutan. Ternyata aku yang terkejut dengan pertunjukan kalian, ucap Nicholas. Ya, namanya Nicholas Putra Darmawan, lelaki tanpa keturunan Tionghoa. Ia baru saja pulang dari luar negeri menuju apartemen sang kekasih yang bernama Naura. Tadinya ia ingin memberi kejutan dengan wanita yang sudah ia pacari lebih dari 4 tahun itu. Tetapi semua di luar dugaan. Wanita itu sedang main kuda-kudaan di atas ranjang bersama Tommy. Tidak lain sahabat Nicholas. Hancur, marah, ingin meledak, itulah yang dirasakan Nicholas. Sayang, tolong beri aku kesempatan sekali lagi, rengek Naura. Cukup, jangan bicara lagi. Selagi aku bisa menahan diriku, katakan sudah berapa lama. Tidak, baru kali. Sudah lama, potong Tommy. Nicholas berdiri dan memberi bogem ke wajah Tommy. Buk! Lu kurang ajar, sahabat seperti apa kamu? Keluar dari apartemenku, jangan pernah kamu muncul lagi di hadapanku, mulai hari ini sampai selamanya, ujar Nicholas. Sayang, maafkan aku, Naura menangis ingin memeluk tubuh lelaki berkulit putih tersebut. Keluar dari sini, beraninya kalian melakukan itu di belakangku, di rumahku sendiri, teriak Nicholas. Ia sangat membenci Naura Keisha. Wanita yang tadinya menjadi kekasih, tetapi setelah wanita itu tertangkap basah sedang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, ia menendangnya dari rumahnya sekaligus dari hidupnya. Sayang, aku hanya mabuk tadi, tidak ada niat, pergilah dari sini selagi aku masih bisa diri, ucap Nicholas. Ia mengepal kuat tangannya, urat-urat leher saling bertarikan menahan amarah. Aku tidak mau putus dengan kamu, rengek wanita itu tidak tahu malu. Nicholas membuka lemari, menarik koper Naura, memasukkan semua barang-barangnya dan menyeret keluar. Ia juga mendorong Naura dari dalam apartemennya dan menutup pintu. Lalu Nicholas menggila. Ia marah melempar cincin dan semua barang-barang yang ada dalam apartemennya. Teriak Nicholas. Ia mengepal kedua tangannya, kedua pundak naik turun. Setelah ia tenang, sebuah panggilan telepon masuk. Halo Mi, nak, kamu sudah di mana? Katanya mau kasih kejutan untuk Mami. Kami menunggu kamu di rumah. Aku minta maaf Mi, mendadak ada keperluan. Aku menunda pulang ke Jakarta. Mungkin beberapa hari lagi, ucap Nicholas terpaksa berbohong. Baiklah nak, hati-hati ya, kabarin Mami kalau kamu sudah tiba di Jakarta, ucap maminya di ujung telepon. Nicholas sangat terpukul atas pengkhianatan kekasih dan sahabat. Butuh beberapa waktu baginya untuk memulihkan diri. Tidak ingin terpuruk dalam kesedihan, beberapa hari kemudian ia memilih untuk naik gunung, menikmati alam, menjelajahi banyak hutan dan gunung. Setelah beberapa hari, ia kembali ke rumahnya, keluarganya. Ternyata dia sudah ditunggu di rumah. Nyonya besar wanita yang dipanggil Oma itu memaksa Nicholas menerima perjodohan anak sahabatnya dari desa. Lelaki yang sedang patah hati itu kaget. Ia pulang dari luar negeri untuk menikah dengan kasihnya, bukan untuk dijodohkan, apalagi dipaksa. Nicholas tentu saja menolak. Mana ada lelaki di abad ini dijodohkan, apalagi dipaksa menikah. Itu sama merampas hak semua orang yang saling jatuh cinta. Cukup Siti Nurbaya saja yang mengalami dipaksa menikah. Aku mah ogah. Ternyata Nicholas tidak punya kuasa untuk menolak.
Omanya mengancam akan menyakiti dirinya. Ia juga bilang akan minum racun jika cucunya Nicholas menolak menikah dengan cucu teman lamanya. Nicholas yang tidak ada minat membina rumah, apalagi baru minggu kemarin dia patah hati karena dihianati calon istrinya, tetapi kali ini ia dipaksa menikah dengan gadis desa yang tidak ia kenal, demi menyelamatkan perusahaan keluarga. Aku belum mau menikah, Oma, apalagi pada wanita yang belum aku kenal. Ia menolak dengan tegas. Oma mengenal kakeknya, pemilik perkebunan teh terbesar di desa. Ia juga tadinya punya perusahaan besar. Oma, perusahaan bukan urusanku. Aku datang ke Jakarta bukan untuk menikahi wanita itu. Kamu harus melakukannya, nak, demi Oma. Ucap wanita itu dengan tangisan yang sedih. Kalau kamu tidak mau menikah, Darto Pratama tidak akan membantu perusahaan kita. Dia juga mengancam akan menjual saham miliknya. Kita akan bangkrut. Perusahaan yang dibangun almarhum kakeknya akan lenyap. Ucap wanita itu memohon pada sang cucunya. Maaf, Oma, aku tidak akan menjual hidupku untuk wanita kaya yang tidak aku kenal. Ia masuk ke kamar meninggalkan keluarga. Tidak lama kemudian, maminya masuk ke kamar ikut membujuk Nicholas agar menikah dengan gadis pilihan neneknya. Dengan segala usaha dan bujuk rayu, setelah maminya menangis, ia luluh. Tapi ia sangat marah pada siapapun wanita yang akan ia nikahi. Di sisi lain, seorang gadis muda bernama Ines pertama disuruh pulang oleh kakeknya yang mengaku sakit keras. Ines baru juga beberapa hari tiba di Indonesia, tapi kakeknya sudah membuat permintaan. Nes, aku ingin melihatmu menikah sebelum aku mati, makanya aku memintamu pulang. Baiklah, aku tidak ingin terus-terusan menolak permintaan kakek. Kali ini aku mau. Dengan syarat lelaki itu tidak boleh melihatku sebelum pernikahan, ucap Ines. Apa? Tidak boleh begitu, nak. Harus ada pertemuan antara keluarga sebelum menikah. Kek, dia tidak akan mau menikah denganku setelah dia melihat wajahku nanti, ucap Ines. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu mengangguk setuju. Baiklah, aku akan menyampaikan seperti itu pada mereka. Apa kakek yakin? Ya, kalau ada uang, semua bisa dibeli. Kek, kalau mereka menolak, jangan memaksa, ucap Ines. Beberapa minggu kemudian, dengar, kalau sampai kamu meninggalkan acara pernikahan hari ini, acara pernikahan akan jadi acara pemakaman untuk kamu dan Oma, ancam Marisa pada sang cucu. Lelaki berwajah tampan aktor Korea itu hanya bisa menghela napas. Ia merasa harga diri sebagai lelaki jatuh ke level terendah. Mana ada zaman sekarang lelaki yang harus dipaksa menikah seperti ini, ucapnya dalam hati. Bisa nggak mereka jangan mengawalku seperti ini, ucap Nicholas kesal. Aku harus melakukan itu supaya kamu tidak lari, ucap wanita itu lagi. Nicholas sangat membenci Darto dan gadis yang akan ia nikahi, karena mereka hidup Nicholas seperti tawanan dijaga ketat dua orang pria berbadan tegap suruhan omanya. Semua itu dilakukan agar Nicholas tidak melarikan diri dari acara pernikahannya. Oma, aku ini laki-laki, justru karena kamu laki-laki tugasmu menyelamatkan perusahaan kita. Hanya laki tua itu yang bisa melakukannya. Aku sangat membenci wanita itu. Nicholas menggertakkan giginya. Visual Ines Pratama, Nicholas Darmawan, Naura bersambung.